Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menyongsong tahun baru yang kurang lebih 24 jam lagi kita akan memasuki. Sungguh berada di tanggal 31 Desember 2021 ini adalah anugerah yang luar biasa, bukan? Karena itu mari akhiri tahun 2021 ini dengan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan sebagai sebuah tindakan syukur kita atas kesetiaan dan kebaikannya untuk kita. Amin. Untuk itu mari kita sama-sama kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan Alkitab 29 hari bersama kitab 1 Tawari. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-21, maka kita akan membaca kitab 1 Tawari pasal yang ke-21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Judul perenungan kita hari ini, jangan menjadi sombong. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-17. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Saudara, kesombongan dan kebanggaan diri yang berlebihan seringkali menjadi pintu masuk yang efektif bagi si jahat untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Demikian juga yang terjadi pada Daud saat ia ingin mengetahui seberapa luas dan hebat kekuasaan yang dimilikinya. Tindakan Daud dinilai oleh Tuhan sebagai kejahatan, sebab bangsa Israel itu milik Allah dan bukan milik Daud. Andai-pun harus dilakukan sensus penduduk, maka hal itu harus mendapat perintah dari Allah sendiri. Bagi Tuhan, tindakan Daud dinilai sebagai kejahatan serius. Setidaknya ada dua alasan yang mendasarinya. Antara lain yang pertama, budaya Israel kuno menganut paham bahwa hanya si pemilik yang berhak menghitung seberapa banyak harta benda dan seberapa luas kekuasaan yang dimilikinya. Di sini, Daud sama sekali tidak memiliki apapun. Semua yang dipunyainya adalah milik Tuhan. Yang kedua, dalam Keluaran pasal yang ke-30 ayat 12 ditemukan prinsip bahwa sensus penduduk harus disertai dengan uang pendamaian. Berarti, sensus penduduk berkaitan dengan kesucian Allah. Sebagai konsekuensinya, Daud dan seluruh orang Israel harus menerima hukuman Allah, yaitu penyakit sampar yang memakan korban 70.000 orang. Dalam hal ini, Daud belajar bahwa kesalahan kecil yang dilakukannya dapat berakibat fatal bagi rakyat Israel. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan murka Allah, yaitu pertobatan dengan mengakui kesalahannya. Disinilah Daud semakin memahami karakter Allah. Di satu sisi, Allah itu maha suci, tetapi di sisi lain ia maha mengampuni. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, lewat perenungan hari ini, Tuhan mengingatkan kita sekali lagi bahwa kesombongan adalah satu cara yang membuat manusia bisa jatuh dan lupa diri. Dan jika sudah lupa diri, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi orang itu adalah menghukumnya dengan caranya. Konsekuensi dari kesombongan adalah Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan menghukum sesuai dengan caranya. Namun di balik semua itu, lihatlah kemurahan Tuhan, pengampunan yang disediakannya bagi setiap orang yang menyadari kalau dirinya telah salah di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan mengampuninya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bertobat dari kesalahan itu dan berhenti untuk mengulanginya. Akuilah segala kesalahan kita dan Tuhan akan mengampuni. Selanjutnya, hiduplah dengan rendah hati. Tetap fokus pada Tuhan dan tutup semua celah bagi iblis untuk merenggut berkat-berkat-mu dan percayakan semua hidupmu hanya kepada Tuhan. Jika kita menghitung semua hari-hari kita selama kurang lebih 365 hari di sepanjang tahun 2021 ini, lihatlah betapa Tuhan telah mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Hitung berkat-berkat-mu dan ketahuilah semua itu bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Mari di penghujung tahun 2021 ini, penuhi hatimu dengan penuh ucapan syukur. Jika ada kesempatan untuk beribadah, beribadahlah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bawalah persembahan dan penyembahan terbaikmu baginya. Karena apa yang kau miliki dan apa yang kau rasakan sampai saat ini, itu semua adalah anugerah Tuhan semata. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa kesombongan itu salah di hadapan Tuhan. Merendahkan diri adalah cara yang benar untuk mendapatkan peninggian dari Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Shalom.